Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan tema yang lain. Tapi hakikatnya temanya berkaitan dengan tema yang semalam, yaitu berkaitan dengan keluarga. Kalau semalam kita membahas tentang membangun keluarga di atas sunnah Rasulullah SAW, terkait bagaimana indahnya atau baiknya hubungan anggota keluarga kalau kita bermuamalah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, hari ini jemaah rahmatullah, dalam rangka tetap menjaga kebaikan dari tujuan dari pernikahan itu, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Bahwa pernikahan itu merupakan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengatakan dari antara tanda-tanda kekuasaannya, Allah ciptakan dari diri kalian sendiri pasangan-pasangan kalian. Tujuannya adalah untuk dikasunu ilaiha, untuk sakinah, untuk menumbuhkan ketenangan. Dan Allah waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah tumbuhkan, Allah jadikan kecintaan, kasih sayang, rahmat di antara kalian. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan ketahuilah bahwa itu semua adalah tanda-tanda kekuasaan liqaumin yatafakkarun. Bagi orang yang yatafakkur, apa tafakkur gimana? Berpikir, ya, orang yang berpikir. Nah, kalau semalam kita membahas harmonisnya rumah tangga itu kalau didasari dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka pagi hari ini, ya, insya Allah nanti sampai di zuhur insya Allah. Nah, kita akan bahas insya Allah ini juga sebagai solusi agar tetap menjaga tujuan dari pernikahan tadi, itu sakinah mawaddah warahmah, kebahagiaan di dalam keluarga kita. Namun dengan cara yang berbeda, ya, dengan cara yang berbeda. Meskipun nanti sampai pada pembahasan sampai titik di mana seorang laki-laki harus berpisah dengan istrinya.
terpisah dari pasangannya. Maka bagaimana tinjauan fikih di dalam membahas hal ini, ya, dan juga tentunya bukan bermaksud nanti kalau kita membahas bab tolak, misalkan bab tentang talak, fikih talak, cerai dan lainnya, bukan maknanya kita itu bermudah-mudahan untuk mengucapkan kata talak. Justru menjadi pelajaran bagi kita ternyata ada tinjauan fikihnya. Baik, sebelumnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, di antara kita kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, antum tentunya lebih dahulu menjalani rumah tangga. Antum di antara antum bapak, ada ibu-ibu sudah lama menjalani kehidupan rumah tangga. Tentunya kami memahami, belajar dari yang baru ini, bahwa dalam rumah tangga itu tentunya gak semuanya berjalan mulus ya, gak semuanya berjalan lancar. Mungkin sudah melewati gunung di antara bapak sekalian, cobaan, godaan, badai yang menerpa rumah tangganya. Ya mungkin bagi kita yang baru itu mungkin baru kerikil, jalan kecil yang beberapa injak ya. Tapi jawab Allah bahwa tidak dilakukan lagi bahwa dalam rumah tangga, dalam keluarga itu pasti didapatkan ada masa-masa adanya ketidakfahaman ya, adanya perselisihan, ada disebut dengan problematika di dalam keluarga. Permasalahan yang muncul di dalam keluarga. Dan ini suatu yang kita bilang suatu yang tabiat ya. Karena kalau kita membahas tentang talak, cerai, ya, sampai kita masuk membahas tentang talak, maksudnya tentang hukum talak, ini pun terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun terjadi di masa Rasulullah, di masa para sahabat. Maka dari sini ini menjadi pelajaran bagi kita semua ya, menjadi hikmah bagi kita semua bahwa tidak semua pisah itu bermakna yang melakukannya itu tercela. Tidak semua pasangan suami istri yang berpisah berarti dia tercela dalam segi pandangan fikih, hukum fikih. Karena nanti kita akan sebutkan yang hukum-hukumnya. Tapi sebelum masuk ke dalam situ jawab Allah, sebelum sampai ke titik tersebut, ketika kita lihat mulai adanya percikan masalah, mulai tampak ketidakpatuhan baik dari pihak istri atau dari pihak suami, yang disebut dengan nusyur, ya, ketidaktaatan, maka belumlah sampai ke titik untuk mengucapkan pisah, maka tempuh dahulu cara-cara berikut ini. Jadi kalau bisa kata talak, kata cerai ini opsi yang terakhir, opsi terakhir dalam permasalahan yang berat ya tentunya. Karena bagaimanapun yang perlu kita tegaskan, jangan bermudah-mudahan dalam mengucapkan kata pisah, kata talak bagi seorang suami. Oleh karena itu, ya, ketika muncul permasalahan perselisihan di dalam rumah tangga, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam ayatnya, di dalam surat An-Nisa ayat 34, di sana Allah menyebutkan tahapan yang harusnya dilakukan oleh seorang hamba ketika dia mendapati di keluarganya ada mulai adanya nusyuz, ya. Apa itu nusyuz? Nanti kita jelaskan. Simak dulu ayatnya. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madali' wadribuhunna fa in ata'nakum falan tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. An-Nisa ayat 34. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wallati takhafuna nusyuzahunna, dan perempuan-perempuan, wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya, ketidakpatuhannya, ketidaktaatannya kepada suami. Allah mulai dengan fa'idhuhunna, maka nasihati mereka. Wahjuruhunna fil madajih, diamkan atau pisahkan tempat tidur dengan mereka. Wadribuhunna,
dan jika perlu pukul mereka. Fa'in ata'nakum, dan apabila mereka mentaati kalian kembali, apabila istri-istri itu kembali patuh kepada kalian, fala tabghu 'alaihinna sabila, maka janganlah kalian mencari alasan yang memberatkan mereka. Innallaha kana 'aliyyan kabira, sesungguhnya Allah itu maha tinggi dan juga maha besar. Ayat inilah jemaah sekalian yang menjadi penjelas bahwa jangan langsung kita menempuh kata pisah, kata talak dalam menyelesaikan perselisihan konflik di dalam keluarga kita. Tapi amalkan dulu ayat berikut ini, amalkan dulu ayat ini ya, agar kita menempuh itu jangan langsung mengambil risiko yang besar. Tempuh dulu dengan risiko yang kecil dulu. Nah, ini yang dimaksud dengan nusyuz, an-nusyuzu. Nusyuz di sini diartikan an-nusyuzu minan nasri wa huwa al-makan al-murtafi'. Secara bahasa nusyuz itu artinya apa? Tempat yang tinggi, tempat yang sesuatu yang menonjol, itu namanya nusyuz. Wa fil istilah, ada istilah maksiatul mar'ati li zawjiha fi ma faradallahu 'alaiha min ta'atihi. Maksiatul mar'ati, ya, ketidaktaatan seorang istri kepada suaminya fima faradallahu 'alaiha, di dalam hal-hal yang Allah wajibkan atasnya. Faka'annaha intafa'at wa ta'ala 'alaihi, maka seolah-olah istri ini dia mengangkat dirinya dan merasa tinggi dibandingkan suaminya, wa ta'ala 'alaihi. Jadi kesimpulan dari Bapak sekalian, nusyuz itu adalah ini ditinjau dari ketidaktaatan istri kepada suaminya. Ya. Maka ini pada para suami, ya, para azwaj. Jadi kalau kita didapatkan sudah mulai muncul seperti ini, maka berikut inilah solusinya dari segi tinjauan fikih. Hukum apa hukumnya? Para ulama bilang ini. Apa hukumnya nusyuz kepada suami? Nusyuzul mar'ati haramun. Ya. Kekufuran, pembangkangan, ketidakpatuhan istri kepada suami haram, dosa. Istri tidak patuh kepada suaminya, ini dilarang, haram. Lianna Allah Ta'ala faqrata ba'daihi hukubatan nasyizah idza lam tarda'a bil ma'dhi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam ayat tadi tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh suami, ya, untuk memperbaiki wanita yang nasyizah, wanita yang tidak taat pada suaminya. Seandainya jemaah sekalian, perbuatan nusyuz itu dibolehkan istri tidak mendengarkan suaminya, dibolehkan istri tidak patuh pada suaminya, tentunya Allah tidak menyiapkan tahapan-tahapan, ya, karena tahapan tadi tujuannya apa? Untuk islah, untuk memperbaiki. Kalau tujuannya bukan untuk memperbaiki, ya berarti itu diperbolehkan. Berarti mukhalafahnya perbuatan nusyuz, ya, ayat zaujah, para istri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukumnya haram, dilarang. Enggak boleh bangkang kepada suami, enggak boleh tidak patuh kepada suami. Nanti muncul pertanyaan, gimana Ustaz kalau misalkan suami melarang saya ke rumah orang tua saya, suami melarang saya berbakti kepada kedua orang tua saya, maka ini masuk dalam hukuman hadis. Ya, seandainya benar-benar hal itu terjadi atau suami beri perintah yang itu jelas perbuatan yang diharamkan, dosa, maka masuk dalam hukuman hadis la ta'ata bi makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pegang ini ya, ibu-ibu, kalau suami sudah mulai ngajak yang aneh-aneh, suami sudah mulai merintahkan yang di luar koridor syariat, maka kita tidak boleh patuh, kita tidak boleh mendengar apa yang diinginkan oleh suami tadi. La ta'ata fi makhluqin fi maksiatillah. Tidak boleh taat kepada makhluk siapapun dia kalau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seimbang ya, seimbang. Tapi ingat, kalau sudah suami mulai ngajak yang benar, diarahkan yang bagus, diarahkan sesuai dengan ajaran syariat, nggak ada pilihan bagi ibu semua kecuali itu apa? Dengar, patuh, lakukan. Karena itulah jalan ke surga, insya Allah.
Apa kata Nabi SAW kepada para istri? Fa'innahu jannatuki au naruki. Suamimu itu adalah malaikat surgamu atau nerakamu. Maka Nabi mengatakan, lau andai seandainya aku diperbolehkan, ya, anjas juga ahadun li ahadin la amartu nisa atas juga nisa jihad. Seandainya saja boleh aku perintahkan manusia untuk sujud kepada manusia yang lainnya, aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya, tapi tidak diperbolehkan. Nah, ini menunjukkan kedudukan suami. Tapi bukan ini kita bahas ya. Intinya musyrik itu dilarang ya. Ini dilarang. Nah, tadi Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 34 tadi ya jemaah Allah, bahwa kalau tanpa ada tidak patuhan istri, mulai tidak patuh, mulai tidak taat kepada suaminya, maka tempuhlah jalan-jalan yang telah Allah sebutkan tadi. Idza taharati minal mar'ati amaratin nusyur, apabila tanpa tidak patuhan istri kepada suaminya, ka'alla tasiru ilaihi illa wa hiya kariha, seperti dia benci, tidak suka diperintah oleh suaminya. Aw yajidu minha i'radan wa 'abusan ba'da lutfin wa talaqatil wajh, atau tampaknya bermuka masam di hadapan suaminya. Ba'da lutfin wa talaqatil wajh, setelah sebelumnya dia bermuka manis, sebelumnya dia menampakkan wajah yang manis kepada suaminya, namun dia kemudian bermuka masam. Aw at-tukhatibu bi kalamin khashin ba'da an kana layyinan, atau dia berbicara kepada suaminya dengan pembicaraan yang mulai meninggi. Atau tadakhara idza da'a ila firashihi, atau mulai menolak, mulai tampak berat dia untuk melayani suaminya di tempat tidurnya. Maka ini semua adalah bentuk dari nusyur. Dari nusyur. Atau dhahara minha nusyuran wadihan, atau secara terang-terangan tampak ketidakpatuhan istri kepada suaminya. Ka'antam ni'an firashihi aw takhruja min baitihi bi ghairi idnih, seperti terang-terangan menolak suaminya. Ya, terang-terangan menolak ajakan suaminya. Aw tarfudu safar aw takhruja min baitihi bi ghairi idnih, atau keluar dari rumah tanpa izin suami. Nah, ibu keluar dari rumah izin dulu sama suami, izin dulu sama suami. Atau tarfudu safar ma'ahu wa nahwi dzalika, atau tidak mau safar bersama suaminya. Dia enggak mau menemani suaminya safar. Fa innahu yushra'u lizawji an yu'alijaha bil asalib al waridah, maka diwajibkan kepada para suami, ya, para suami untuk memperbaiki keadaan tersebut bil asalib al waridah fil ayatil karimah at-tartib, sesuai dengan ayat yang Allah sebutkan di dalam surat apa tadi? An-Nisa ayat 34 tadi. Jangan dibiarkan, karena kalau dibiarkan ya nanti khawatir dia mengecil, bertambah kecil, ya, dia bertumpuk-tumpuk tadi menjadi besar. Jadi harus diperbuat dengan cara-cara yang Allah sebutkan tadi. Apa caranya jemaah? Ingat bitartib ya. Apa bitartib? Jangan langsung pukul. Jangan langsung ke buat pukul, jangan langsung pukul mereka. Tartib, berurutan, tempuh dulu ya. Lakukan dulu langkah pertama, langkah kedua, baru yang ketiga. Jangan langsung langkah yang ketiga, tapi bitartib. Ingat, kita sedang mendidik, kita sedang mengajarkan, bukan sedang melampiaskan emosi kita. Bukan lagi melampiaskan nyiksa atau menyiksa dari istri kita, bukan, tapi mendidik. Nanti tentunya ada permasalahan ketika bagian pemukul, apakah itu bagian dari apa? Kekerasan dalam rumah tangga, kayak dia bukan, maka yang kita bahas ya, ada atau aturan-aturan di dalam Allah memukul nanti. Baik, kita mulai yang pertama ya. Kita mulai yang pertama, langkah yang pertama penyelesaian konflik yang pertama antara suami istri adalah al-wa'dhu, nasihat, memberikan nasihat. Kasih nasihat dulu kepada keluarga itu.
Faya'iduha birrifqi wal lin, nasihati istri itu dengan lemah lembut, dengan kalimat yang lembut. Wa yudzakiruha bima aujaballahu 'alaiha min ta'atihi wa 'adami mukhalafatihi. Ingatkan ke istri tentang yaitu berupa ketaatan kepada suaminya dan tidak boleh mengingkari atau membangkang kepada suaminya. Wa yurghibuha fi thawabillahi 'ala ta'atihi. Kemudian ingatkan kepada istri tadi besarnya pahala ganjaran bagi istri yang taat sama suami. Wa fi an takuna min as-salihatil qanitatil hafidhatil lil ghaib. Para wanita yang patuh kepada suaminya termasuk dari ayat yang menjelaskan as-salihat, wanita-wanita saleh, al-qanitat, ya, wanita-wanita yang taat kepada Allah, al-hafidhatul lil ghaib, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya kepada suaminya. Wa yuwaffiquha min iqabillahi 'ala ma'siyatihi, dan ingatkan besarnya ancaman Allah bagi wanita-wanita yang bermaksiat kepada suaminya. Wa min annahu idza istamarra 'ala ma huwa 'alaihi yahaqqu lahu an yahdura summa yadribuha. Maka kalau memang jemaah sekalian dari cara yang pertama ini istri tersebut tidak berubah kondisinya, maka baru seorang suami untuk pindah ke tahapan yang berikutnya. Familan nisa'i man ta'udduha al-kalimah an 'amaliha wa ghayyiha. Di antara perempuan, yaitu di antara istri, mereka jika dinasihati, mereka akan mendengar nasihat dari suaminya. Jadi ada tipe istri itu, suaminya sudah mulai kasih wejangan, suaminya sudah mulai kasih nasihat, dia dengarkan, kemudian dia berubah. Kalau ada perubahan seperti ini jemaah sekalian, maka alhamdulillah kita tidak perlu pedulikan langkah yang berikutnya. Cukup. Kalau sudah dinasihati, kan itu tujuan kita. Kita nasihati, dia berubah, dia perbaiki kesalahannya, maka stop. Lupakan tahapan yang kedua, tahapan yang ketiga, cukup. Karena ini koyanya tujuannya. Kita memberi nasihat agar dia berubah, agar dia berhenti dari kesalahannya. Wa'in dari la yajuzu lahu hajruha wa la darbuha. Maka kalau sudah seperti ini, dia tidak boleh untuk menghajarnya dan juga tidak boleh memukulnya. Karena Allah mengatakan fa'in ata'nakum. Ingat ya ikhwan, para suami, fa'in ata'nakum, jika mereka kembali taat kepadamu, fala tabghu 'alaihinna sabila, maka janganlah kalian mencari-cari alasan yang memberatkan mereka. Ya. Jadi kadang menjadi kesempatan ini. Kesempatan buat nyiksa istrinya, dia udah kasih nasihat, kemudian langsung saja dia selesaikan dengan pukulan, dengan apa? Dengan makian, pukulan. Maka Allah mengatakan fa'in ata'nakum, kalau kelihatan tanda-tanda berubahnya, istri itu sudah mulai berubah, dia sadar, dia ngaku salah, dia sudah minta maaf, tapi tetap juga dihajar, hajar bukan pukul ya. Kemudian juga langsung dipukul, berarti ini bukan niatnya untuk memperbaiki, tapi niatnya itu apa? Zalim. Ingat, zalim itu namanya. Ingat para suami, dosa zalim itu juga berlaku pada istri. Dan juga ingat istri, dosa zalim juga berlaku pada suami. Jadi harus hati-hati. Nah, dalam memberikan nasihat itu jamaah rahmatullah, ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ada ketika kita memberikan nasihat pada umumnya. Dan ingatkan kembali ya, ada di dalam memberikan nasihat. Nabi SAW mengatakan adilun nasihat, agama itu adalah nasihat. Maka nasihat ini berlaku untuk seluruh kaum muslimin, termasuk kepada istri. Berikan nasihat kebaikan, ingatkan yang benar, cegah dari yang salah. Ini adalah cara yang baik. Jadi bagian dari agama adilun nasihat. Maka ada dalam memberikan nasihat kepada para suami, hendaklah memberikan nasihat itu ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat, perkara hati itu ada di tangan Allah. Kalau semuanya dilakukan karena Allah, sangat gampang, sangat mudah bagi Allah untuk membolakkan hati istri, dilembutkan kembali hati istri itu.
Tapi ingat memberi nasihatnya bukan untuk apa? Tujuan untuk merendahkan dia. Ya. Apa tandanya merendahkan dia? Ngasih nasihat tapi di depan. Nah, itu bukan tujuannya karena Allah. Tapi pengen maluin istri itu namanya. Pengen jatuhin istri. Ingat ya Pak, sesuatu yang disebabkan karena Allah, maka itu akan terangkat, itu akan makbul, itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nasihatilah istri itu karena Allah. Allah yang akan membalikkan hati istri itu kembali taat pada suaminya. Ingat, nasihat itu adalah ibadah. Innamal a'malu binniyat. Insyaallah kita semua tahu. Kemudian yang kedua, nasihati istri dengan cara yang benar, yang sesuai dengan syariat. Jadi gunakan cara yang benar sesuai dengan syariat di dalam memberikan nasihat kepada istri. Termasuk juga permasalahan yang ingin dinasihati, kita juga harus paham pada suami. Maka kita harus paham, mungkin di sana ada keutamaan tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tua, ya kan? Benar, istri itu harus taat kepada suaminya. Istri harus dengar apa kata suaminya. Tapi tidak salah juga ketika istri minta izin, dia ingin mengunjungi ayahnya, ingin mengunjungi ibunya, ingin mengunjungi saudara-saudarinya. Itu bagian dari menyambung silaturahim. Maka ketika akan memberikan nasihat, maka berikan nasihat dengan cara yang baik sesuai dengan konteks dari yang menurut kita ini tidak pas tadi. Silakan silaturahim, tapi tidak dilakukan di rumah. Yang di rumah lancar, semuanya dibereskan, ini tidak masalah. Ya, jadi nasihatilah dengan cara yang benar. Kemudian berikutnya, dalam memberikan nasihat berikutnya Allah tetap gunakan kata-kata yang baik. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun mendatangi siapa? Fir'aun. Apa pesan Allah kepada Musa dan Harun? Faqula lahu qawlan layyinan. Katakan kepada dia Fir'aun itu qawlan layyinan, ucapan yang apa? Lemah lembut. Fir'aun jemaah. Allah perintahkan Nabi Musa dan Harun sampaikan nasihat kepada Fir'aun yang orang ini sebenarnya sudah mengaku dia itu Tuhan, kan? Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Kafir, dan perbuatan ucapan kufur. Apa perintah Allah? Nasihati Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut. Istri kita sekelas Fir'aun, istri kita sebelum Fir'aun. Mungkin dia telah masak nasi, ya, dia telah nyayur. Mungkin waktu itu dia lagi gak memasak keasinan. Kita makan gak cocok, kita lapar. Insya Allah itu gak sama dengan perbuatan Fir'aun lagi. Jauh di bawah burungnya Fir'aun. Kalau Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam, Allah perintahkan mereka untuk mengucapkan qawlan layyinan, mengucapkan kalimat yang lemah lembut. Bagaimana lagi pada istri? Tentu jadi nasihat untuk kita bersama, terutama anak yang menyampaikan. Istausu bin nisa'i khairan, kata Rasulullah. Berikan nasihat kebaikan, nasihat yang baik kepada istri. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan Fir'aun itu dia akan ingat dan juga akan sadar. Jadi dengan perkataan tersebut, jamaah Allah, maka ini insya Allah kita harapkan seorang istri tadi kembali taat pada suaminya. Karena Nabi mengatakan laisal mu'minu bit-ta'an wal la'an wal fahish wal bagai atau bagi. Seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela, suka melaknat, dan suka bicara kotor. Ingat ya, laisal mu'min ta'an. Mukmin itu bukan orang yang suka mencela, wala la'an, dan juga bukan suka melaknat, wala fahish, suka bicara kotor.
walal badhi, dan juga suka bicara jorok, ya, yang keji. Ini ciri seorang mukmin, dan ini harus kita utamakan ketika kita menasihati istri. Ya, kita menasihati keluarga kita, jangan terbiasa dengan mengucapkan kata-kata yang melaknat, yang mencela, bicara kotor, ataupun kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang mukmin. Gimana kalau sudah diucapkan dulunya atau kemarin? Istighfar, taubat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, dalam memberikan nasihat berikutnya ketika memberikan nasihat para suami, tabayyun, tasabbut. Apa bahasa kita? Cross check ya, cross check. Boleh dari yang kelihatan di mata kita menurut kita ini salah. Ternyata di balik itu ternyata berbeda dengan apa yang kita lihat sekilas ini. Jadi tabayyun dulu ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang seorang fasik kepada kalian membawa berita, maka tabayyanu, maka adalah kalian memeriksanya terlebih dahulu, mengeceknya terlebih dahulu. Apalagi antum yang diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ujian ya kan ya, tinggal sama orang tua, sama istri ujian ya kan. Untuk pulang kerja, kita pulang kerja, pulang ke rumah, dengar ada hubungan kalau istri kita begini sama orang tua kita. Kita nggak lihat kondisi capek, pulang kerja, sampai rumah dengar laporan kayak ini, aduh ini. Orang tua kita ternyata nggak dilayani dengan baik misalnya oleh istri. Tasabut, tabayyun. Jangan langsung ditelan. Jangan langsung diambil tindakan. Langsung hantam. Boleh jadi ada kesalahpahaman antara orang tua kita dan istri. Boleh jadi ada hal-hal yang mereka miss lah ya, komunikasi. Jadi jamaah Allah, tabayyun ketika menasihati istri. Cross-check dulu ya. Kafa bil mar'i isma an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Jadi cukuplah seorang untuk berdosa ketika dia menyampaikan seluruh yang dia dengar. Kemudian berikutnya, dalam memberikan nasihat berikutnya pada keluarga, jangan kedepankan suudzon. Jangan kedepankan suudzon, buruk sangka. Karena kalau kedepankan suudzon, mau dia alasan apapun itu pasti kita salahkan jamaah. Jadi kalau kita kedepankan suudzon, buruk sangka, jadi dia mau ngasih alasan apapun pasti kita tolak meskipun dia jujur misalnya. Benar. Pasti kita lebih mengutamakan niat kita pengen apa tadi? Ya menghakimi dia tadi. Jadi jangan kedepankan suudzon. Ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni ismun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hujurat ayat 12. Jauhilah dari kalian kebanyakan prasangka, karena kebanyakan prasangka itu adalah perbuatan dosa. Jadi jangan kedepankan suudzon ketika memberikan nasihat kepada istri. Kemudian ada berikutnya, ketika menasihati istri adalah jangan menasihatinya di depan umum. Ya, astagfirullah, semoga Allah mengampuni kita. Ya. Karena kita juga lalai ya, memberikan nasihat, mengingatkan istri di depan umum, di depan orang lain, terutama di depan orang tua misalkan ya, yang itu menjadi mertuanya atau di hadapan saudara-saudaranya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, "Ta'amini binusika fi infiradi." Nasihati aku, berikan nasihat kepadaku ketika aku sendiri. Wajadni an-nasihata fil jamaah. Jangan nasihati aku di tengah keramaian. Fa inna nusha bainan nas naw'un min at-tawbih. Karena nasihat di tengah keramaian itu adalah bagian dari tawbih, keburukan. La istima'ah, dan aku tidak akan mendengarkannya. Wa in khalaftani wa 'asaita qawli, kalau kamu tidak mau menuruti keinginanku, fala tajza' idza lam tuqta', maka janganlah kamu marah kalau aku tidak taat kepadamu.
Imam Syafi'i mengatakan apa? Ta'ammitni binasika fil firwati. Nasihati saya, berikan nasihat kepada saya ketika saya sendiri. Karena nasihat-nasihat di hadapan orang banyak jemaah, di hadapan orang lain, itu lebih banyak sisi bukan kebaikan yang diharapkan. Lebih pengen dia malu, ya. Lebih pengen dia itu malu dan kita merasa menang, merasa puas. Tapi ini keluar dari orang yang nasihati dengan niat tidak baik tadi. Jadi orang yang nasihati dengan cara yang baik, niat yang baik, dia pasti akan perhatikan. Ya, kecuali memang dia itu kita berbicaranya, kecuali memang dia itu terang-terangan dan dia tidak malu dengan perbuatan dosanya. Terang-terangan dia melakukan perbuatan dosanya di hadapan orang lain, maka boleh kita nasihati dia di hadapan orang lain. Tapi orang yang pada umumnya dia tidak menampakkan dosanya, jangan nasihati dia di hadapan orang banyak, apalagi istri, ya, apalagi keluarga, ya. Nasihati dengan cara yang benar. Maka insya Allah dengan cara yang benar ini Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya mengubah kembali yang tadi yang mulai nusyur atau nasyid, dia kembali taat kepada suaminya. Ini yang pertama, ya. Jadi penyelesaian konflik yang pertama adalah nasihat. Berikan nasihat. Baik. Lakin minan nisa'i ma la yusar fiha al-kalam al-ma'dhuf falyarja' ila al-ilaj as-sani. Tetapi ada di antara istri-istri itu yang tidak ada pengaruhnya, ya. Gak meninggalkan perubahan, tidak tampak perubahan hanya dengan nasihat. Rajin dinasihati, rajin diingat, rajin diingatkan, rajin dikasih tahu dengan cara yang lembut, dengan cara yang bagus. Ya, pokoknya semua anak-anak nasihat ini sudah ditempuh oleh suami, tapi gak ngefek bahasa kita. Gak ada perubahan, maka kita mulai naik ke langkah berikutnya. Apa berikutnya adalah al-hajaru fil madja'. Hajar. Apa artinya al-hajaru? Dihajar. Kalau dihajar bahasa kita dihajar. Enggak, hajar ini maknanya seperti hijrah atau seperti meninggalkannya, mendiamkannya, ya. Mendiamkannya, kemudian apa ya bahasa kita? Enggak hancur, cuek, ya. Mudahnya kita mendiamkannya. Kalau di sini ketika al-hajar fil madja', madja' itu tempat tidur. Artinya apa? Bisa mendiamkannya di tempat tidur, bisa juga pisah tempat tidur. Ini artinya hajar. Ini nasihat yang tahapan yang selanjutnya. Ada tuntunannya, ada. Kita bahas, ya. Al-hajar adalah Allah katakan wahjuruhunna fil maqaji, dan pisahlah tempat tidur dari mereka. Ayat fil manam tawassul ila ta'atihinna, yaitu tak kalah tidur, ya, pisah tempat tidur dengan mereka dengan tujuan agar mereka kembali taat. Fayufiha bi'tizali anha, dan dengan ini dalam rangka apa? Sedikit menumbuhkan takut kepada istri tadi, bahwa suaminya tidak mau dekat sama dia, ya, suaminya mendiamkan dia. Wa tarki jima'iha, bahkan suaminya tidak mau mencampurinya. Wa murja'atiha fa'ala'allaha mimman la tahmilu al-hajar, ya. Dan juga perbuatan-perbuatan yang lain dengan harapan dia kembali dari kesalahannya. Fa'istajarabat, maka itu adalah kebaikan kalau dia sadar dan dia paham ini bentuk didikan dari suaminya. Wa illa ajruha fa'aliyah, fi'liyah. Dan kalau tidak jawab sekalian, maka akan ada tahapan yang berikutnya. Wa qad ta'addadat al-aqwal ulama fi kayfiyatil hajr fil madja'. Ada beberapa penjelasan para ulama tentang kaifiyah, tentang tata cara bagaimana menghajar istri yang sedang dalam kondisi bermaksiat kepada suaminya. Fakila, di antara pendapat itu, fakila yahjaruha bitarki jima'iha. Contohnya apa? Di antara bentuk hajarnya, suami tidak mau mencampuri istrinya. Ini bentuk hajar. Jadi dia tidak mau mencampuri istri.
nggak mendekati istrinya. Wakila bal yujami'uha lakin la yukallifuha ala madaji'atihi. Ada pendapat yang lain tetap mencampurinya, tetapi jangan diajak bicara, didiamkan. Lianna dzalika haqqun mushtarak bainahuma wa la yakunu tadi bima fihi darar. Karena dalam masalah bercampur suami istri itu kan ada hak masing-masing ya jemaah ya. Tapi dikatakan salah satu bentuk hajar itu adalah tetap melakukan tapi tidak diajak bicara, diamkan. Gambar kan? Jima'uha inda ghalabati syahwatiha wa hajatiha. Hiya. Ya. Tidak mau mencampurinya ketika dia sedang bersyahwat. Maksudnya apa? Ketika istri ini mulai ingin bercampur, maka suaminya menolak. Ini sebagai bentuk hajar kepada istri. Tetapi di sini pendapat beliau dikatakan, la fi waqti hajatihi, akan tetapi kalau muncul syahwat dari suaminya, maka itu dia lakukan, boleh dia lakukan. Jadi kata tadi semua paham ya, yang sudah menikah bahwa jima bercampur ini kan muncul untuk memenuhi syahwat masing-masing. Maka tak kala dalam kondisi seperti ini cara mengajarnya ketika istri ini sedang mau, maka suaminya menolak. Sebagai bentuk apa diri kepada istrinya tadi. Tapi kalau suaminya yang mau, maka ini boleh dia lakukan. Karena memang tidak berkaitan dengan menghalangi hak dari suami tadi. Wasahih, mana yang benarnya mas kalian? Wasahih an yahduraha kaifa syaa bima yunasibu halaha. Yang benar dia menghadap istrinya dengan cara apapun yang paling tepat dengan harapan istrinya kembali taat kepadanya. Wa bima yakunu bihi az-zajr wa ridha 'an as-sudud ya an syurut. Dan segala sesuatu yang diharapkan dengannya istri itu kembali dari perbuatan nusyutnya dari yang salahnya tadi. Lakin yang bagi ala zawj alla yahdura zawjatahu illa fil bait. Yang pertama, tetapi jangan lakukan ini, jangan mendiamkan istri kecuali hanya di dalam rumahnya. Ini yang pertama. Jangan cuek sama istri, jangan mendiamkan istri illa fil bait, kecuali di dalam rumah. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi hadis Muawiyah ibnu Haidah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat dari Muawiyah ibnu Haidah, kata Rasulullah mengatakan wala tahjur illa fil bait, janganlah kalian menghajar kecuali di dalam rumah. Jadi cukup di dalam rumah saja. Lianna yadhharul hajra amama al-ghuraba, jangan sampai hajar ini tampak di hadapan orang lain, ya, orang asing di luar rumah. Idzaw hajru amama al-ghuraba kama bidzalika ihanatan laha, karena ini kalau dilakukan di luar rumah yang tampak adalah kehinaan bagi istri tadi. Dan bagaimana sebenarnya syariat Islam jemaah? Sampai dalam masalah mendiamkan, jangan sampai menjatuhkan nama baik istri, kehormatan istri di hadapan orang luar, orang lain. Cukup di dalam rumah aja. Kalau mau diamin dia, ketika dalam rumah diamkan. Ketika keluar rumah, yang kebetulan ada keperluan keluar rumah, ya maka tetap tampakkan seperti biasa. Jangan kita menampakkan dari itu akan menjadi kehinaan bagi istri. Mimma yazidul mushkilah wa qad yaziduha nusyudan, karena ini bisa menambah permasalahan dan bahkan bertambah perbuatan nusyud dari istri tadi. Kata istri kan sudah 60 di rumah saya didiemin, di sini juga di luar juga saya dicuekin seperti ini, malah bertambah nusyudnya. Jadi lakukan di dalam rumah. Famura'u hadzal adab mimma yusaidu ala 'audatil wala'i baina zawjayn. Maka perhatikan adab ini, kata penulis. Perhatikan adab ini ya, karena hal ini bisa membantu istri untuk tetap segera sadar, patuh lagi pada suaminya. Oh ternyata suami saya jujur memang mendiamkan saya, tujuannya memang untuk kebaikan saya. Ya.
Kalau dia nggak jujur, mungkin di luar juga dia akan menampakkan kalau dia lagi marah sama saya. Maka dia akan menghinakan dia di hadapan orang lain. Lakin tapi idra fi hajriha kharijul bait maslahatun, tetapi kalau memang dilakukan di luar rumah itu ada kemaslahatannya, kalau an yaf'al boleh suami lakukan. Seperti apa? Kama hajrat Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh syahran fi ghairi buyutihinna. Sebagaimana Rasulullah pernah menghajar istrinya itu di luar rumah-rumah mereka. Maksudnya di luar rumah seperti ini, misalkan ya, itu kan maksudnya luar rumah itu baik dari segi makna aslinya, jangan permasalahan ini ketahuan oleh orang luar, baik dari segi tempatnya. Tapi kalau kita lihat ya, orang-orang di luar sana itu ada maslahatnya kalau mereka tahu, bisa memberikan nasihat, bisa memberikan meja kepada istri tadi, maka itu boleh dilakukan. Contoh misalkan ya, meminta ketika suami sudah memberikan nasihat sebanyak-banyaknya yang kasih nasihat kepada istrinya, ternyata belum juga tidak bisa, maka mungkin dia minta nasihat dari orang tua dari istrinya tadi, ayahnya atau ibunya, untuk minta nasihat ke anaknya tadi. Ini kan hajatnya sampai keluar ya, orang luar tahu permasalahan dari rumah tangga mereka tadi, tapi masih dalam ruang lingkup keluarga tadi. Ini pun kalau dilihat ada kemaslahatannya. Menurut perkiraan kita, memang mertua kita ini memang suka dengan hal yang baik, suka dengan yang bagus, dan juga adil dalam menilai. Maka kita anggap minta bantuan mertua kita untuk menasihati istri kita tadi. Tapi kalau kita lihat pada biasanya mertua lebih berat sebelah, kemudian tidak bisa diajak diskusi, maka lebih tidak diberitahu. Yang ada malah tambah rumit nantinya. Yang ada itu malah tambah masalah. Ya, jadi dalam mengajar adabnya tetap dilakukan di dalam rumah dan jangan dilakukan di luar rumah. Wa yanbaghi alaihi kadzalika an la yadhhar al-hajar amam atfalihi, dan kalau bisa diusahakan jangan tampakkan itu di hadapan anak-anak kita. Ya, jangan diperlihatkan di hadapan anak-anak kita. Fa innahu yuwarithu fi nufusihim syarran wa fasadan, karena itu bisa menumbuhkan rasa ketidaksukaan, keburukan di dalam hati anak-anak kita tadi. Ya. Ini juga termasuk lalai yang sering terjadi di suami, itu suka menampakkan keburukan istrinya di hadapan anak-anaknya. Padahal itu adalah ibunya gitu. Maka dia akan menampak, ternyata ibu saya tidak baik, ternyata ibu saya tidak nurut sama ayahnya dan yang lainnya. Usahakan kalau memang bisa jangan tampakkan di hadapan anak-anak ketika mengajar istri. Muddatul hajar. Berapa lama kita mengajar jemaah? Bila ulama fi aqsa muddatul hajar qaulan, ada dua pendapat ulama. Al-awwal muddatul hajar syahrun wa lahu an yazid ila 4 ashhurin. Pendapat pertama, hajar itu selama 1 bulan. Dan kalau ini bertambah, kalau ini menambah 4 ashhur, bahkan bisa sampai 4 bulan. Yang mendiamkannya. Wa huwa madhhabul Malikiyah wa mustadnadu an Nabi sallallahu alaihi wasallam syahran. Ini adalah mazhabnya ulama Malikiyah, Imam Malik, dan mereka adalah bahwasanya ini berkaitan dengan ilah. Apa ilah? Ilah sumpah suami yang nggak mau bercampur dengan istrinya. Itu kan menunggu sampai 4 bulan hilang. Ini dalam mazhab Malikiyah. Pendapat yang kedua, lahu an yahjur ma syaa hatta tarji'. Dia boleh menghajarnya tanpa ada batasan waktu sampai dia kembali taat pada suaminya. Wa huwa madhhabul jumhur, dan ini adalah pendapatnya jumhur ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan juga Hanabilah, bahwasanya tidak ada batasan khusus yang maknanya tidak harus 1 bulan. Ya. Kalau memang sebelum 1 bulan ada perubahan, maka berhenti. Ya. Dan juga maknanya bisa lebih dari 1 bulan. Ya. Dilihat ada kemaslahatan di sana.
Kemudian di sini dikatakan, yajuzul hajru bitarkil kalam ma'ana syiri ittifaqan. Tak kala kita menghajar, bolehnya kita tidak berbicara dengan keluarga yang sedang kita hajar. Ittifaq para ulama. Para ulama sepakat bahwa kalau kita mendiamkan itu boleh ketika dalam kondisi menghajar. Tapi yang jadi masalah, ikhtalafu fi muddatil hajar bitarkil kalam. Berapa lama kita nggak mau ngomong sama istri itu? Bedanya, tidak mau ngomong sama pisah tempat tidur. Pisah tempat tidur yang tetap ngomong tapi hanya nggak mau tidur satu kamar misalnya. Dan hajar yang kedua ini apa? Dia nggak mau ngomong sama sekali. Nah, berapa lama suami boleh mendiamkan istrinya? Nggak mau ngajak ngomong sama istrinya. Maka al-jumhur la yajuzu an yahdura kalamaha akthar min 3 ayyam. Maka al-jumhur ulama mengatakan tidak boleh mendiamkan istrinya lebih dari 3 hari. Kalau dia mau diam istrinya jangan lebih dari 3 hari. La istamara ala syuddiha. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Dia tidak boleh diamin saudaranya lebih dari 3 hari. Kemudian pendapat yang lain, dhahaba ba'duna Syafi'iyah ila annahu yajuzu lizawj an la yukallimu zawjatan ashika akthar min 3 ayyam. Dalam mazhab Syafi'i boleh lebih dari 3 hari karena tujuannya adalah untuk takdir. Maka Allah Ta'ala bisawab jamaah Allah, dia di sini adalah dilihat kembali kepada maslahat yang didapatkan ketika dia mendiamkan istrinya. Ya. Kalau memang di sana kurang dari 3 hari istrinya sadar, maka itu kebaikan bagi dia. Dan kalau memang tidak sadar, maka dia boleh melanjutkan hajat tadi. Allahu a'lam bishawab. Inilah bagian yang kedua tentang hajar. Ya. Dan فإذا كانت المرأة لا يفيد معها الحجر, dan apabila istri ini tidak terpengaruh dengan perbuatan hajar suaminya, maka tahapan yang bisa ditempuh adalah tahapan yang berikutnya, penyelesaian yang berikutnya. Apa itu? Ad-darbu, pukulan. Adik-adik kan mukulnya. Nanti kita sebutkan yang perbedaan antara KDRT dan Islam dalam ayat ini. Tentu ini dari sudut pandang agama ya teman-teman. Kita bahas dulu pukulan. Wa huwa jaizun lizawji 'ala zawjatihi an-nashidi. Hukumnya boleh seorang suami memukul istrinya yang nasyid, istrinya yang melakukan kemaksiatan kepada suaminya. Idza lam yufid ma'aha al-wa'du wal hajru. Apabila nasihat dan hajar tidak berpengaruh kepadanya. Ingat, batasan ini dikasih di garis bawahi jemaah. Memukul ini hukumnya boleh kalau nasihat dan menghajar itu tidak meninggalkan pengaruh bagi istri. Ittifaqan, akan ittifaq sepakat para ulama boleh. Lakin yang bagi anjurannya fil darbi mayati, akan tetapi ketika mau menempuh cara ini perhatikan adab-adab berikut ini supaya pukulan tadi bukan pukulan yang zalim, ya, pukulan KDRT. Perhatikan adab-adabnya. Yang pertama, alla yakuna darab mubarihan. Pukulan tersebut bukanlah pukulan yang meninggalkan cacat. Ka'an yuksiru adhman. Seperti apa? Mubarih itu seperti apa? Seperti mematahkan tulang. Au yusyawwihul lahman, atau merusak daging tubuhnya. Karena ini semua seperti apa? Kadorbil muntakim. Karena ini semua itu seperti pukulan orang yang punya dendam.
Dan ini nggak boleh. Kalau memang harus menempuh tahapan yang ketiga ini para suami, kalau memang harus pukul, jangan dengan pukulan yang mubarih, pukulan yang meninggalkan cacat, meninggalkan kerusakan di badan atau di jasad istri. Ini nggak boleh. Fa'an Umar ibn al-Ahwas, dari Amr ibn al-Ahwas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Istausu bin nisa'i khairan." Berilah nasihat kebaikan kepada para wanita. Fa innama kunna awalim indakum. Karena mereka adalah penolong bagi kalian. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghayra dzalika. Dan kalian para suami tidak memiliki apapun selain hanya itu. Istri banyak awal, hanya yang membantu kita, menolong kita. Illa an yatina bi fahishatin mubayyinah. Kecuali mereka jatuh dalam perbuatan keji secara terang-terangan. Fa in fa'alna, dan apabila mereka lakukan hal itu, fahjuruhunna fil madaji. Maka pisahkan tempat tidur dengan mereka, wadribuhunna darban ghayra mubarrih. Dan apabila perlu, pukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan cacat, yang tidak meninggalkan kerusakan. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Fal muradu min ad-darab, jamaah sekalian. Karena tujuan dari pukulan itu yang sudah bawa ya, at-ta'dib. Tujuan dari pukulan itu lit-ta'dib, untuk mendidik, untuk membina, untuk menasihati, tapi dengan pukulan. La lil itlaq, bukan untuk merusak, bukan untuk menyiksa. Bisa kita sadar, mukul tapi tujuannya untuk mendidik, bisa. Bukan pukulannya untuk nyiksa, bukan pukulannya untuk seperti merontakin tadi, bukan balas dendam. Sempat tadi balas dendam, tahan selama 2 tahun, meledak langsung. Ingat, Allah pukulan itu hanya ta'dib, ya, untuk mendidik. Bukan pukulannya untuk melampiaskan marahnya kita, memuaskan amarah kita. Lega kita dengan pukulan, istri sudah bapak pelur. Ingat ya, kalau tujuannya dengan ikhlas, maka itu adalah kezaliman. Zalim, dosa kita suami. Kalau tujuannya tadi untuk menyakiti, untuk menyiksa. Ini yang pertama. Jadi dalam ketika memukul, hendaklah pukulan itu bukan pukulan yang menyiksa, pukulan yang merusak, yang mematahkan dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, alla yazidu fi darbihi ala 10 darbat. Jangan memukul lebih dari 10 pukulan. Udah pukulan yang tidak merusak, pukulan yang tidak meninggalkan cacat, jangan mukul lebih dari 10 pukulan. Ada berikutnya. Ya, jangan mukul lebih dari 10 pukulan. Nabi SAW mengatakan, la yujallidu fawqa 10 aswadin. Janganlah kamu mencambuk budakmu lebih dari 10 cambukan. Illa fi haddin min hududillah, kecuali di dalam batasan hukum Allah. Gak boleh mencambuk budak lebih dari 10 cambukan. Istri itu bukan budak ya, keluarga kita bukan budak. Kalau sama budak aja gak boleh lebih dari 10, apalagi istri yang kedudukannya lebih mulia dibandingkan budak. Illa fi haddin min hududillah, kecuali di dalam batasan Allah. Apa maksudnya? Seperti berzina. Orang yang berzina, yang dia belum menikah, dia dicambuk berapa banyak? 100, ya. Ini lebih dari 10. Karena memang ada tuntunan aturannya dalam masalah jinayah, wanita yang berzina dan dia belum menikah dicambuk sebanyak 100 kali. Lebih dari 10 itu maksudnya. Tapi ini kan bukan dalam masalah jinayah tadi. Maka kalau memang harus pukullah dengan yang tidak merusak, maksudnya meninggalkan kerusakan, cacat, dan jangan lebih dari 10 pukulan. Dan ini juga penjelasan jamaah sekalian. Sekiranya 1 kali pukulan langsung berubah, istri itu langsung merespon dan dia sadar dengan kesalahannya, jangan naik lagi tangan kedua. Jangan naikin lagi tangan untuk pukulan yang kedua. Kalau udah mulai naik lagi pukulan kedua, kemudian pukul, sedangkan pertama dia sudah minta maaf, sudah bilang maaf.
Jangan kita yang kedua. Ingat yang 10 ini batasan maksimal, bukan minimal ya. Maksimal, bukan minimal. Nanti dipahaminya minimal, berarti harus 10 pukulan. Maksimal. Pukulan maksimal. Dan dijelaskan kalau seandainya baru kita angkat tangan, dia langsung sadar, dia langsung minta maaf, salah, udah jangan terusin pukulannya. Berarti gak jadi pukulnya. Ya. Makanya semua menunjukkan apa? Jangan sampai kita itu berbuat zalim kepada istri, kepada keluarga kita. Termasuk ketika kan memukul. Kemudian Allah yang terlibat wajah wala yaqtar 'ala al-mahal. Jangan memukul wajah. Jangan memukul wajah dan juga jangan memukul tempat-tempat yang berbahaya. Ya, bagian-bagian jasad yang berbahaya. Jangan. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Muawiyah, berdasarkan hadis dari Muawiyah, wala tadribul wajha. Janganlah kalian memukul area wajah. Wala tuqabbih. Janganlah kalian menghina. Jangan memukul wajah. Jadi dari sini jawab Allah, kita nggak boleh memukul wajah, dan ini umum, kecuali atau dalam perang, atau yang senjata hadapi musuh orang kafir, harbi yang diperang sama kita, mau area manapun sikat. Tapi lagi nggak perang, ya. Kalau lagi memukul maka jangan memukul wajah. Wajah itu letak kemuliaan seorang muslim, letak kemuliaan seorang muslimah. Berarti nampar muka. Jangan sering dengar RT suami nampar istrinya. Nampar dia, namanya nampar kita di wajah, di muka. Gak boleh. Kita dilarang untuk memukul wajah. Apalagi ninju, ya. Gak boleh. Makanya olahraga kayak tinju yang muka, ya. Gak boleh. Ini dilarang. Nabi mengatakan wala tadribul wajah, jangan kalian memukul wajah. Ini berada kemudian ya Mas. Karena kalau ada bekas pukulan di wajah itu akan menjadi kehinaan bagi dia. Jika di luar rumah ada orang melihat kemudian sininya bawa bulan, dia akan hina. Jadi jangan, termasuk anaknya, termasuk anak. Astagfirullah, ini kita semuanya. Kalau dalam sama anaknya, karena gemesnya buka anak, tak boleh. Jangan sakiti area wajah. Wala tuqabbih, jangan menghina. Silakan pukul tapi jangan hina. Pukul hina ya. Ini enggak boleh. Udah dipukul kemudian dihina juga, kamu sayang tidak keluarga miskin karena saya mau jadi kaya, kamu bisa makan punya pakaian yang bagus. Ini double lagi. Wala tuqabbih. Dan tadi kita bilang wala tuhajjir illa fil bait, dan jangan menghajir kecuali di dalam rumah. Lima fi hadzal fi'l min al-istihadah bil mar'ah, karena ini semua sebagai bentuk kehinaan kepada istri, wa taqkiruha wa lima fiha min al-itha at-tasbiyah. Maka di sini adalah tujuan untuk menghinakan, bukan tujuan untuk mendidik. Kemudian berikutnya an-yarfa' anhu anha ila ta'atuhu. Hentikan memukul kalau istri kembali taat pada suaminya. Ini masuk umuman ayat fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Apabila mereka kembali taat kepada kalian, maka jangan mencari-cari alasan yang memberatkan mereka. Jadi kalau tadi yang kita bilang ya, kalau memang sudah dipukul dia berhenti, jangan lanjut pukulannya. Bahkan kalau kita angkat tangan dia berhenti, maka jangan lanjutkan pukulannya. Kenapa jangan sekalian ini? Para laki-laki, para suami teladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, teladani Rasulullah yang kita bilang kita ini mengikuti beliau, memegang manhaj sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? "Ma ra'aitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daraba khadimatan qat." Aku tidak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memukul pelayannya, memukul khadimannya. Contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kita mencontoh beliau dalam segi manhaj, dalam segi beragama, kita mencontoh Rasulullah dan para sahabatnya. Termasuk juga dalam hal ini, usahakan tangan kita tidak digunakan untuk memukul.
kecuali dalam perkara-perkara yang makruh. Walau ra'atin, kata Aisyah, dan juga aku tidak pernah melihat Nabi itu memukul perempuan, memukul wanita. Walau ra'atin bihi syai'an qad illa an yujahida fi sabilillah. Dan juga tidaklah Rasulullah memukul sesuatu dengan tangannya kecuali ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi renungan yang teladan bagi kita semua, para suami, laki-laki, ya, hendaklah kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar kafah dalam meneladani dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah pernah maksudnya apa ya? Mentahdir, mencela yang akan dilakukan oleh Abu Jahal. Siapa Abu Jahal? Seorang sahabat. Kasratul berfihi lisan, karena dia sering mukul istrinya. Abu Jahal ini. Faqala li Fatimah binti Qais nasihan laha. Maka Rasulullah memberikan nasihat kepada Fatimah binti Qais ketika Abu Jahal akan melamarnya. Ya, ketika Abu Jahal akan melamar Fatimah binti Qais, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amma Abu Jahal fa darrahu bin nisa. Adapun Abu Jahal ini, dia itu terkenal suka mukul istri. Maka ini nasihat kepada Fatimah binti Qais. Wala yadum asahu an atikihi, dan dia tidak meletakkan tongkatnya dari tangannya. Maksudnya apa? Suka mukul. Jadi jangan sampai kita seperti Abu Jahal ya. Abu Jahal dikit-dikit mukul, dikit-dikit dengan tangan, bukan nolong, tapi apa? Mukul. Ini seperti itu oleh Abu Jahal. Dan ini tidak disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jangan sekali di sini jelas ya, bahwasanya adalah penyelesaian konflik sebelum memasuki talak, cerai dan yang lainnya, bahwa tempuhlah dahulu nasihat, kemudian menghajar, kemudian baru dengan memukul saat itu diperlukan. Nah, dari penjelasan di sini sederhananya bisa kita simpulkan bahwa yang bisa kita kategorikan sebagai KDRT itu adalah kalau menjadikan pukulan sebagai pilihan yang pertama, itu KDRT. Dia nggak nasihatin, dia nggak mendiamkan, langsung main pukul, itu KDRT. Kemudian yang kedua, ya, memukul dengan pukulan yang tadi, yang tidak sesuai dengan adab-adab yang kita sebutkan tadi, sampai matahi tulang, sampai merusak jasadnya, badannya, kemudian sambil menghina, mencacinya, itu baru KDRT, itu KDRT. Termasuk memukul wajah, memukul di luar batas kewajaran, itu baru disebut KDRT. Kenapa yang perlu disampaikan jamaah? Karena jangan sampai syariat yang mulia ini ayat yang mengatakan wadribuhunna, kata Allah, pukul mereka. Jangan sampai dengan kata KDRT ayat ini akhirnya dilupakan oleh manusia dan menganggap menurut pandangan manusia itu lebih baik dibandingkan ayat yang Allah sampaikan, dan membuat hilang kepada ajaran syariat Islam. Maka kita berusaha berada di tengah-tengah. Kita tidak mau merendahkan, melupakan, ya, satu potong pun ayat yang Allah turunkan di Al-Quran, termasuk dalam masalah memukul. Tapi juga kita nggak mau salah dalam mengamalkannya. Maka kita harus perhatikan adab-adabnya tadi. Maka inilah dengan syariat Islam yang sekalian ya. Seandainya mereka yang mencibir bahwasanya ajaran Islam ini kepada keluarga kekerasan, KDRT, ketegasan, maka adalah mereka dan kita semua belajar memahami tentang syariat Islam yang sebenarnya, maka kita akan tahu bahwasanya ini adalah syariat yang sempurna, syariat yang mulia yang Allah turunkan kepada hamba. Termasuk ketika menyelesaikan permasalahan konflik dengan keluarga. Nah, jadilah mungkin bagian yang pertama ya. Bagian yang pertama dalam masalah ini hanya jawab juga. Istirahat. Baik, kita istirahat sebentar, kemudian nanti kita lanjutkan. Setelah itu baru kita buka hanya jawab saja yang ada bertanya. Allah alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana zidna ilman
warzuqna fahma. Baik, ikhwan wal akhwat, lanjutkan bahasan kita hari ini. Kita pada bagian yang kedua ini kita akan membahas tentang penyelesaian konflik atau permasalahan di dalam keluarga dalam tinjauan fikih. Setelah kita membahas pada sebelumnya tahapan-tahapan yang diharapkan dengan cara-cara yang kita sebutkan tadi, adanya perubahan yang baik dari salah satu dari kedua suami atau istri ini. Kemudian yang kedua, pada kesempatan ini kita akan membahas berkaitan dengan at-thalaq wa ahkamuha. Sedikit kita akan menyampaikan garis besar permasalahan talak, permasalahan cerai. Karena ini juga dijadikan salah satu solusi dari perselisihan konflik di tengah keluarga, tapi ini solusi yang terakhir. Apa disebut solusi apa? Solusi di sini supaya tidak ada kezaliman yang dibiarkan terus-menerus. Ya. Supaya jangan membiarkan kezaliman itu terus-menerus. Ketika istri juga tidak berubah, ketika dilakukan nasihat, hajar, bahkan memukul juga tidak berubah, maka tentunya kezaliman seperti ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Maka akan naik ke yang lebih besar lagi, yaitu dengan talak ataupun pisah. Dan juga perempuan, ya, seandainya didapatkan suaminya juga nusyuk, suaminya juga melakukan kemaksiatan, dan juga sudah dinasihati, meminta orang lain menasihati suaminya, dari orang-orang yang dengar kalau suaminya ternyata tidak berubah, maka perempuan juga ada yang disebut dengan khulud. Kalau bahasa kita disebut dengan gugat cerai. Nah, jadi ini penting juga kita pelajari. Jamaah rumah tentu tujuannya ada ingatkan lagi, bukan dijadikan opsi pertama, bukan dijadikan bermudah-mudahan dalam mengucapkan kata talak atau kata cerai. Baik, langsung saja. Masyarakat terutama landasan tentang hukum talak itu ada 3 ya. Yang pertama bil kitab wa sunnah wal ijma'. Landasannya itu dengan Al-Quran, sunnah, dan juga ijma'. Jadi permasalahan talak ini diatur di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan juga ijma'. Adapun di dalam Al-Quran Karim, di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 229, Allah mengatakan at-thalaqu marratan. At-thalaqu marratan. Talak itu ada 2. Talak itu ada 2 kali. Fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Maka menahannya dengan cara yang baik atau melepasnya dengan cara yang baik. Jadi dalam Al-Baqarah ayat 229 itulah ayat tentang talak. Jadi cerai talak itu ada di Al-Quran. Adapun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis An Umar radhiyallahu anhu, dari Khalifah Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam talaqa Hafsatan thumma raja'aha. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mentalak Hafsah, kemudian merujuknya kembali. Ya, hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan Nasai. Jadi dari hadis bahwasanya Nabi pernah mentalak istrinya, yaitu Hafsah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Umar. Umar siapa Hafsah coba? Hah? Siapa? Ayahnya Hafsah bintu Umar. Jadi diriwayatkan dari, ya bisa kita bilang mertuanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ayah dari istri beliau. Dan ternyata Nabi pernah mentalak Hafsah.
Itu ya diantara dari hadis. Kemudian dari ijma, faqala Ibnu Qudamah rahimahullah taala wa ajma'an nas 'ala jawazi talaq wal 'ibrah dalat 'ala jawazihi. Kata Imam Ibnu Qudamah wa ajma'an nas, bahwasanya ulama sepakat tentang bolehnya melaksanakan hukum talak, ya, melakukan talak itu diperbolehkan di dalam agama ini. Apa maksud kita menyampaikan ini jemaah sekalian? Ini untuk membantah orang-orang yang menganggap bahwa talak atau cerai itu adalah bentuk kezaliman, bentuk keburukan yang dilakukan oleh manusia. Anda simpulkan ya, tidak semua yang talak itu berarti dia berbuat zalim. Tidak semua rumah tangga yang bisa, tidak semua rumah tangga yang bahasa kita suami dan istri berpisah berarti di sana kehinaan, berarti pernyataan yang haram. Jangan sampai kita punya pikiran bahwa talak itu haram. Berarti boleh wajib, jangan juga. Nanti dijelaskan hukumnya. Dan kita ingin teguhkan, kita pahamkan di dalam kita bahwa masalah talak ini Allah sebutkan di Al-Quran, Allah sebutkan Rasulullah pernah juga melakukannya, dan juga ini ijma. Jadi nggak boleh kita mengatakan, maksudnya menganggap talak itu bukan dari ajaran Islam. Itu ada di dalam agama Islam. Tapi bedakan antara oknumnya ya, bedakan antara individunya yang melakukan talak. Karena orang kalau sudah dengan talak berarti ini ada perbuatan yang hina, perbuatan yang zalim. Itu akhirnya mereka mencela, mereka menghina, mereka mengejek rumah tangga yang terjadi talak seperti itu. Akhirnya hebatnya belajar ilmu agama, kita bisa menempatkan, kita mengetahui mana yang itu memang diperbolehkan, mana yang memang itu tidak diperbolehkan dengan ilmu agama. Karena begini ya, ikhwan wal akhwat, anggaplah baik yang menurut agama itu baik, anggaplah buruk yang menurut agama itu buruk. Itu jadi patokan kita. Bukan dikembalikan kepada asumsi, bukan dikembalikan kepada penilaian masing-masing, penilaian masyarakat tertentu, bukan. Kalau agama itu diperbolehkan, kenapa kita malu? Dan kalau agama itu tidak boleh, kenapa kita berani lakukan? Ya. Jadi dalam memahami, memandang ini baik dalam buruk, kembalikan kepada agama, syariat agama ini. Adapun dari segi fikih al-hukmu at-taklifi lit-talaq ba'da ijma' muslimina min zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masyru'iyyat at-talaq. Setelah kita tahu adanya ijma' kaum muslimin tentang perihal talak sejak dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhtalafa ahlul ilmi bi hukmi at-taklifi lit-talaq. Maka para ulama berbeda pandangan dalam hukum talak. Padahal jumhur ila al-asla fi talaq al-ibahah. Jumhur mayoritas ulama berpandangan hukum talak itu boleh. Wal aula ada ketika bihi, tetapi yang afdal tidak dilakukan. Ini jumhur ya, jumhur ulama mengatakan talak itu boleh. Wa dhahaba akharuna ila al-asla fihi al-khatar. Sebagian atau ulama yang lain berpandangan hukum talak itu dibenci, hukum bercerai itu dibenci. Wa yukhriju 'ala al-khabar fil ahwal, dan bisa keluar berubah hukumnya sesuai dengan kondisi tertentu. Wal umdatu indahum, landasan mereka mengatakan hukum asal talak itu dibenci apa? Abghadul halali Allah aqwala. Pernah dengar ya? Abghadul halali, sesuatu yang halal dan paling dibenci oleh Allah itu adalah talak. Wa hadza haditsun ini hadisnya lemah, hadisnya lemah. Ini hadis lemah ya. Tersebar ini di tengah-tengah masyarakat bahwa mengatakan sesuatu yang dibenci, yang halal tapi dibenci oleh Allah itu adalah talak. Itu adalah hadis yang lemah, hadis dhaif, hadisnya lemah. Ini bisa dijadikan pegangan. Ya baik ya. Maka yang benar kalau fuqaha ma'ala kullih,
Wal fuqaha muttafiquna ala anna talaqatu ta'tarihi al-ahkam at-taklifiyah al-khamsah. Ulama fikih berpendapat bahwasanya talak itu sesuai dengan hukum yang 5. Apa hukum yang 5? Haram, makruh, kemudian mubah, sunnah, wajib. Ini dari bawah ke atas ya. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Jadi talak itu berkaitan dengan 5 hukum ini juga. Kadang bisa menjadi wajib, harus wajib cerai. Kadang menjadi sunnah, dianjurkan cerai. Kadang menjadi mubah, pilihan saja. Kadang menjadi makruh, nggak baik, dibenci untuk pisah. Kadang menjadi haram, jangan ceraikan. Jadi masalah talak ini sudah sengaja kembalikan kepada hukum taklifi, hukum yang 5 tadi. Jadi sederhana kalau nikah apa hukum talak tergantung dan sesuai dengan 5 hukum tadi. Fayaqul muharraman, hukumnya menjadi haram. Nggak boleh suami mengucapkan talak. Kapan itu? Kata laki mar'ati fil haid, seperti suami mentalak istrinya lagi haid, itu haram. Nggak boleh. Au fi tuhrin jama'a fihi, atau dalam kondisi suci yang dia sudah bercampur sebelumnya. Ini nggak boleh sebenarnya, Mbak. Jadi dia sudah bercampur dengan istrinya, habis itu dia talak. Nah ini nggak boleh, ini haram. Wahwa talaqul bid'ah, jadi disebut dengan talak bid'ah. Wahwa mujma' ala tahrimihi, dan hukumnya haram, tidak boleh dilakukan. Wa kadzalika idza khashiya bi talaqihi ala nafsihi az-zina. Ya. Terlebih lagi kalau dia talak malah nanti datang ke zina, itu haram banget. Maksudnya gini, dia talak istrinya, kemudian dia pisah dari istrinya, dan dia nggak sanggup lagi nikah dan jatuh zina, maka haram dia mentalak istrinya. Ya. Ini yang pertama. Wa yakunu makruhan, hukumnya makruh. Talak itu hukumnya makruh. Wa huwa 'inda 'adamil hajah ilaihi ma'a istiqamati zawjain. Di saat tidak ada hajat, maslahat untuk mengucapkan talak. Ma'a istiqamati zawjain, sedangkan kondisi rumah tangga dalam kondisi yang baik. Jadi kondisi yang baik-baik aja, tiba-tiba suami mengucapkan talak. Ya. Yaqulu hadza muharraman inda ba'dhum, bahkan sebagai ulama berpendapat hukumnya haram seperti ini. Berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, inna iblis yad'u 'arsyahu 'alal ma', sesungguhnya iblis meletakkan singgah-sanggahnya di air, di lautan ya. Summa yarasu sarayahu fa'inahu minhu manzilatan a'dhamuhum fitnatan. Kemudian iblis mengirim sekutu-sekutunya, dan di antara sekutunya yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya bagi manusia. Summa yajibu ahaduhum, maka satu persatu sekutunya iblis mengabarkan kepadanya, fayaqul ma taraktuhu hatta taraktu bainahu wa baina imra'atihi. Atau sebelumnya ba'du kata wa kata, setiap kali sekutu-sekutunya iblis ini melaporkan kepada iblis dengan mengatakan, aku telah melakukan ini, aku telah melakukan ini dalam keadaan manusia, maka iblis mengatakan, ma sana'ta syai'an. Iblis menjawab, kamu belum melakukan sesuatu apapun, belum dianggap oleh iblis. Kemudian datanglah sekutunya yang lain dan melaporkan kepada iblis dengan mengatakan, ma taraktuhu hatta faraktu bainahu wa baina imra'atihi. Tidaklah aku tinggalkan keturunan Adam, melainkan aku pisahkan antara dirinya dengan istrinya. Faqala iblis, maka iblis mengatakan, yudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Dan inilah yang sekutu yang paling dicintai oleh iblis dengan mengatakan ni'ma anta, engkau adalah sebaik-baik sekutu bagiku. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih. Dan sini jelaskan bahwasanya salah satu fitnah terbesar, cobaan ujian terbesar, godaan terbesar dari iblis itu apa? Ketika sekutunya, siapa sekutunya yang dimaksud? Setan. Ketika iblis mengirim sekutu-sekutunya untuk membuat manusia kita semua, maka di antara perbuatan yang dicintai oleh iblis itu apa? Ketika berhasil memisahkan seorang suami dari
dari istri. Itu disukai oleh iblis. Ya, ini dicintai oleh iblis. Dan ini dimasukkan dalam hukum makruh dalam kondisi rumah tangga itu baik-baik, ya, lempeng, damai. Tiba-tiba suaminya inisiatif mau nalak. Ini makruh. Ini dikatakan makruh, bahkan hukumnya haram. Karena itu sangat dicintai oleh iblis. Ya. Kemudian yang ketiga, wayakunu mubahan, hukumnya mubah. Indal hajah ilaihi. Ya, apabila terdapat kemaslahatan di sana. Li su'i khalqil mar'ah, misalkan buruknya akhlak istri, wa su'u asyratiha, atau buruknya muamalah istri pada suaminya, wa tadarrur biha min ghairi husul al-gharad minha, atau bahkan adanya keburukan, ya, adanya doror, sesuatu yang keburukan di sana, maka di sana hukumnya mubah, boleh suami tadi mentalak istrinya tadi. Ada di sana ada hajat dan kemaslahatan. Ya, tadi kita bilang tadi ada yang syut, ya kan, mulai jelek, mulai ini, tapi lagi opsi yang terakhir. Kemudian wayakun mustahabban, hukumnya mustahab, sunnah, dianjurkan. Kapan? Inda tafriqil mar'ati bi huquqillahi ta'ala al-wajibat. Di saat istri mulai melalaikan hak-hak Allah yang wajib. Istrinya tidak mau sholat, sudah mulai malas sholat, istrinya sudah mulai malas pakai hijab, istrinya sudah mulai mengerjakan yang wajib-wajib, maka di sini dia Allah, tentunya dengan nasihat dengan yang lainnya terlebih dahulu. Lakin la yumkinu ijbaru 'alaiha, tetapi dia tidak punya kemampuan untuk memaksanya, maka dia boleh, maka dianjurkan untuk mengucapkan talak tadi. Kemudian yang kelima, wa yakunu wajiban. Karena dikatakan wajib, nanti ada penjelasannya kalau mula seperti masalah budak dan yang lainnya. Itu nanti, ya. Jadi alhamdulillah jamaah Allah dari sini dalam memandang hukum talak, ya, itu adalah sesuai dengan hukum yang 5 tadi. Dan lainnya itu jangan langsung muncul persangkaan jelek kita. Ketika ada saudara kita diuji dengan perceraian, langsung muncul perasaan jelek. Apalagi ya, kita lihat misalkan seorang tokoh agama, dai dan yang lainnya, ya, ada masalah konflik kita nggak tahu di luar rumah. Akhirnya mereka memilih berpisah, bercerai. Maka sampai kita memikirkan suuzon berusaha dengan rumah tangga orang lain. Karena boleh jadi di antara hukum yang 5 tadi atau 4 tadi yang jelas tadi, ada yang memang itu masalah untuk mereka. Ya, jadi itu apa kita menyibukkan dengan urusan rumah tangga orang lain. Kemudian talak rujul disebut. Talak itu haknya suami. Talak itu bukan haknya istri. Ja'ala Allah Ta'ala lizawji haqqa mufaraqati zawjatihi. Allah jadikan, Allah letakkan hak untuk mentalak itu di pihak suami. Istri itu tidak ada hak untuk mentalak suaminya. Jadi kalau istri mengatakan saya cerai kalau beribu kali itu gak ngaruh. Seandainya ada, ya, seandainya ada. Karena dalam hukum fikih jatuhnya talak itu kalau suami yang mengatakan. Suami yang mengatakan, termasuk juga misalnya istrinya minta cerai, kemudian suami mengatakan iya, saya ceraikan. Itu talak, jatuhnya talak, bukan khulu. Bedanya apa sama khulu? Beda sama khulu kalau istri tadi mengembalikan, ya, nafkah, mengembalikan mahar, mengembalikan yang sudah dia dapatkan dari suami, itu berkhulu. Tapi kalau pengembalian itu jatuhnya talak. Apa bedanya talak sama khulu? Beda. Talak itu kan cuma 2 kali. Kita bisa rujuk dan kita akan kita kasih contoh. Laki-laki bisa rujuk sama istrinya itu talaknya 2 kali. Talak yang ketiga dia nggak bisa balik lagi kan. Ini namanya bayin kubro atau bayinah kubro.